Gua punya banyak banget kenangan masa kecil di game-game yang mungkin gak kalian mainin. Kalian mungkin main PS2 atau PS1, tapi gue yakin dari kalian banyak yang gak main game-game dari Sega, Nintendo, atau GBA. Karena game yang bakal gue ceritain ini tuh hidden game banget buat para Gen Z kecuali gamers. Di tengah nostalgia PS2 yang merajalela, gue adalah salah satu anomali yang juga main banyak game PC jadul di emulator. Contohnya gue selalu main game Super Nintendo satu ini yang judulnya itu Kirby Superstar. Dulu hampir tiap hari gue main Kirby Superstar. Gue inget banget di kamar jahit ayah gue dulu pakai komputer jadul ayah gue main dari siang sampai sore. Dan petualangan di dunia kecil itu kerasa luas bagi gue yang dulu masih kecil. Awalnya kita tuh kayak bangun di tempat yang vibes-nya tuh tenang banget. Ada langit biru sama padang rumput yang cukup luas. Dan di sini kita main sebagai makhluk bola pink kecil yang namanya itu Kirby. Tapi karena ini series animasi pengalaman, gue bakal ganti karakter Kirby jadi karakter gue biar lebih enak dianimasiin. Cerita awalnya itu cukup simpel. Jadi ada raja di negeri bernama Dreamland yang namanya itu King Dedede. Dia tuh kayak nyuri semua makanan di tempat itu yang membuat semua makhluk di sana jadi kesusahan. Dan buat gue yang dulu masih kecil, itu udah cukup buat jadi alasan gue mandang game ini jadi petualangan besar pada saat itu. Dan ya dari sini petualangan gue pun dimulai. Di awal gue ada di tempat kayak pinggir hutan gitu, dan di situ gue lihat ada makhluk kayak nggak tahu apaan. Pokoknya dia tuh bentuknya aneh tapi cukup lucu, terus matanya juga cuma satu gitu. Awalnya gue kira dia baik. Tapi pas gue deketin, dia langsung ngeluarin semacam sinar berduri yang langsung ngurangin health atau darah gue. Di sini karena panik gue tiba-tiba nyedot dia yang pada dasarnya nyedot musuh tuh jadi kemampuan basic karakter gue di dalam game ini. Dan gak lama kemudian kekuatan makhluk itu bisa gue pakai. Gue pokoknya jadi bisa ngeluarin duri-duri yang tadi makhluk itu pakai. Gue juga bisa ngeluarin duri itu jadi kekuatan yang cukup gede dan berdamage dengan gue tekan attack lama. Nah, gak lama setelah itu, gue nemu pintu misterius yang entah kenapa ada di tengah jalan. Gue coba masuk dan setelah masuk itulah gue ketemu musuh baru yang wujudnya itu kayak kesatria gitulah. Dia di sini ngeluarin pisau katar bumerang buat nyerang gue. Tapi gue refleks langsung lompat dan nyerang balik dia pakai kekuatan duri yang tadi gue dapet. Dan setelah dia mati, gue baru sadar kalau ada semacam hologram yang bentuknya itu si Cutter Knight tadi. Dan pas gue deketin, tiba-tiba kemampuan dan kostum gue berubah. Dan kemampuan duri-duri gue hilang karena diganti jadi kemampuan si Cutter ini. Gak lama setelah gue keluar dari pintu aneh itu, gue ngeliat ada bintang melayang yang entah kenapa gue refleks naik aja ke bintang itu. Gak lama bintang itu ngebawa gue terbang ke dalam hutan yang di sini hutannya tuh kelihatan adem banget. Gak lama pas gue jalan dikit, gue ketemu musuh baru lagi yang di sini tipe dia tuh kayak sub-boss gitu, yang darahnya sedikit lebih banyak dari musuh-musuh kroco yang tadi gue lawan. Kemampuan dia tuh ngelempar bom dan jujur gue cukup kesulitan ngelawan dia, karena selain ngelempar bom dia juga selalu nyeruduk gue yang gak jelas. Yang pada akhirnya gue berhasil membuat dia KO dan di sini gue langsung nyedot dia buat ngambil dan pakai kekuatannya. Nah, gak lama setelah gue jalan, gue nemu banyak banget musuh baru yang beberapa nggak bisa gue ambil kemampuan mereka. Dan gue ngelewatin tempat kayak pohon yang tinggi dan terbang buat nyari jalan keluar. Gue inget banget ada musuh yang bentuknya tuh kayak beruang aneh warna putih. Dan karena bentuknya tuh lucu banget, gue kira dia awalnya baik dan bisa buat kita naikin. Tapi pas gue deketin, dia malah nyeruduk gue yang ngebuat health gue jadi berkurang. Dalam setelah itu, gue ngelewatin dalaman pohon yang cukup luas, yang akhirnya gue nemu jalan keluar juga. Di sini gue kayak ada di atas pohon gitu, dan itu mengharuskan kita turun ke bawah buat nyari jalan lain. Dan pas gue turun ke bawah, ada bos yang tiba-tiba banget harus gue lawan. Bos kali itu bukan kayak sub bos tadi, dan ini jadi bos pertama gue yang gue harus lawan di sini. Bentuk dia tuh kayak pohon hidup gitulah, dan kemampuan dia tuh macam-macam. Awalnya dia kayak ngeludah awan dari mulutnya buat ngenain gue. Tapi karena gak kena, dia coba nyatuin banyak apel yang itu juga yang gak mempan karena gua tangkis pakai kekuatan bom gua. Gak lama muka dia tuh kelihatan kesel. Dan sini dia ngejatuhin apel sekaligus ulat bulu sama bola berduri yang jatuh dari daun-daunnya. Sampai ya gua nyepam banyak bom buat nyerang dia yang itu membuat dia mati. Dan pas dia mati, tiba-tiba ada bintang yang kalau gua deketin itu jadi pertanda kalau chapter ini tuh udah selesai.